Ya, selamat malam semuanya. Kalau lemes-lemes kenapa? Nungguin makan. Taruh pembicara untuk bicara sebelum makan malam itu tekanan yang sangat besar. Karena saya agak khawatir fokusnya di apa yang saya mau sampaikan atau di makanan yang kalian nantikan. Tapi malam hari ini saya berdoa kita bisa fokus dulu sebentar buat dengar apa yang saya percaya Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. Baru sesudah itu kita makan makanan jasmani kita sama-sama. Amin. Malam hari ini senang sekali saya bisa sekali datang di tempat ini. 6 bulan yang lalu itu rasanya lama sekali. Tapi senang malam ini bisa ketemu lagi, terutama di perayaan spesial kalian, Christmas dinner, makan malam Natal. Ketemu banyak teman-teman, wajah-wajah yang saya kenal. Jadi cukup baik selama beberapa hari yang lalu waktu saya datang untuk bikin kelas itu dan juga khotbah hari Minggu, senang sekali rasanya. Terima kasih buat kehormatan ini diberikan kepada saya bisa datang dan bicara di tempat ini. Buat Pastor Santo, sekarang udah ada Ibu Yohan. Waktu itu belum nikah mereka, saya datang di tengah-tengahnya mereka nikah, jadi saya bisa introduce mereka sebagai suami istri malam hari ini. Terima kasih buat kehormatan ini. Dan juga buat semua saudara yang masih menginginkan saya datang kembali. Nah, saya mau jujur sama semua kita di tempat ini. Saya tuh sangat bergumul untuk datang hari ini. Kenapa, Pastor? Ya karena liburan. Kemarin di gereja kami, gereja yang saya gembalakan, kita rayakan Natalan kita. Dan Natalan kita kemarin itu ibadah Padang. Jadi dari Jakarta kita naik sedikit ke Bogor, cukup sejuk. Kita bikin segala macam acara seharian penuh. Dan kita udah punya planning itu berbulan-bulan sebelumnya. Jadi waktu Pastor Santo kontak saya bilang, bisa nggak Pastor Dan datang tanggal 17? Saya langsung cek, wah ini satu hari sesudah Natalan kita. Yang saya tahu, saya bakal capek sekali. Jadi dalam hati saya, respon alamiah saya mau bilang, nggak bisa. Tapi kayak ada sesuatu yang nahan di dalam sini dan saya bilang coba sebentar ya saya cek. Itu yang keluar sama dia. Kemudian saya tanya istri, dia bilang terserah kamu. Saya mulai dengar anak-anak rohani saya, pekerja saya satu-satu bilang, Pastor, habis tanggal 16 nggak ada apa-apa kan? Nggak ada, kenapa? Tanggal 17-nya kami mau berangkat. Hari ini hari yang sama, saya berangkat ke sini. Yang satu berangkat ke China, yang satu berangkat ke Hong Kong, yang satu berangkat kemana-mana. Saya dalam hati, waduh kok tekanannya makin besar. Tapi saya tahu di waktu-waktu godaan makin besar, saya tahu di situ ada rencana Tuhan, di situ ada kehendak Tuhan. Jadi waktu saya doa dan doa, saya bilang Tuhan gimana? Saya ngerasa entah gimana itu kayak Tuhan tetap mau saya pergi. Jadi akhirnya saya setujui Santo beberapa minggu yang lalu. Tapi kemudian menuju ke sini rasanya beratnya nggak hilang. Apalagi benar-benar kemarin seharian kita acara di Bogor, capeknya benar-benar terasa. Karena bukan ibadah doang, kita ada games, ada segala macam seru-seru, jadi capeknya benar-benar capek. Saya lagi mikir tadi malam, aduh Tuhan boleh nggak kasih alasan apa gitu. Di Jakarta, COVID lagi naik, saya batuk-batukin sendiri, apa bilang COVID atau gimana. Enggak, saya nggak COVID, jangan takut. Tapi mikir-mikir gitu alasan gimana, kalau saya bilang COVID kan dia nggak mungkin bilang tetap datang Pastor. Saya pikir, tapi sampai malam saya tetap merasa ada dorongan itu untuk datang. Jadi saya pikir, udahlah, saya bangun pagi-pagi persiapkan diri dengan sangat berat saya datang ke tempat ini. Dan malam ini saya ada di tempat ini, saya doa nih berminggu-minggu Tuhan, kenapa sih Tuhan maksa banget saya datang ke tempat ini malam hari ini? Memangnya ada sesuatu yang khusus, memangnya ada sesuatu yang spesial, memangnya ada sesuatu yang spesifik yang Tuhan mau saya sampaikan. Dan saya ngerasa malam hari ini yang Tuhan mau saya jauh-jauh datang ke tempat ini untuk saya sampaikan buat saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau katakan buat gereja ini dan juga buat masing-masing kalian secara pribadi. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau ngomong, that the best is yet to come. Yang terbaik dari Tuhan buat gereja ini bukan ada di belakang, tapi masih ada di depan hidup kalian. Yang terbaik dari Tuhan buat hidup kalian masing-masing juga bukan ada di belakang, tapi masih ada di depan hidup kalian. The best is yet to come.
Saya bilang, Tuhan, jauh-jauh saya datang dalam apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Tuhan bilang, katakan sama mereka dan masukkan ini di dalam roh mereka, buat mereka nangkap dan buat mereka ngerti malam hari ini. Tuhan mau katakan, the best is yet to come. Yang terbaik dalam hidup kalian buat gereja ini masih ada di depan. Ingat, bukan di belakang, masih ada di depan. Bedanya di mana, Pastor? Saya mau cerita pengalaman saya waktu kecil. Kita orang Jakarta. Waktu kecil, kita punya satu tempat hiburan. Orang Jakarta punya satu-satunya tempat hiburan zaman itu cuma satu, puncak. Orang Jakarta cuma tahunya naik ke puncak, itu gunung lah. Saya nggak tahu saudara pernah ke Jakarta naik puncak atau enggak, tapi bayangkan saja, itu gunung. Jakarta tuh panas, jadi cuaca dingin dikit aja udah hiburan buat kita. Tapi saya ingat waktu kecil diajak papa saya ke puncak. Papa saya sering ngajak ke puncak. Itu perjalanannya terasa sangat jauh. Dua alasan. Satu, buat anak kecil, perjalanan sejauh apapun jauh aja rasanya. Yang kedua, zaman itu belum ada tol. Jadi naik ke puncak tuh rasanya jauh sekali. Jadi sepanjang perjalanan, selalu ada satu pertanyaan ini yang saya tanya. Udah sampai puncak pas belum? Itu selalu jadi highlightnya. Itu selalu jadi titik yang diincar. Kenapa, Pastor? Karena ini yang saya ingat, sesudah lewat puncak pas, baru Cipanas. Itu tempat yang kita tuju. Jadi sebelum sampai puncak pas, artinya masih jauh. Udah sampai belum Pak puncak pas? Belum, masih jauh aja rasanya. Tapi waktu kita dengar, ya sampai puncak pas, ini udah dekat sampai Cipanas, itu tempat tujuan kita. Buat apa, Pastor, cerita ini? Puncak pas itu titik tertinggi dari gunung itu, puncak pas namanya. Pertanyaan saya, gimana kalian lihat hidup kalian menentukan gimana attitude kalian. Kalau kalian ngerasa bahwa yang kalian harus daki masih naik, masih ada di depan, masih tinggi, kalian akan excited. Kalian akan punya alasan untuk bangun pagi dan jadi excited. Kenapa? Karena yang terbaik bukan di belakang, tapi masih ada di depan. Tapi sesudah lewatin titik itu, yang ada tinggal turunnya doang. Makanya orang-orang yang rasa yang terbaiknya sudah dilewatin, hidupnya jadi suram. Kenapa? Karena udah nggak ada yang bergairah lagi ke depan, nggak ada yang excited lagi ke depan. Yang ada tinggal turunnya doang. Tuhan mau katakan bahwa setiap kita di tempat ini malam hari ini, the best is yet to come. Yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidup kalian. Masih ada alasan untuk bangun pagi, masih ada alasan untuk jadi excited. Kenapa? Karena Tuhan mau kalian mendaki lebih tinggi, Tuhan mau kalian naik lebih tinggi, Tuhan mau kalian mencapai yang terbaik dari Tuhan dalam rencana Tuhan buat hidup kalian. Yang terbaik masih ada di depan hidup kalian. The best is yet to come. Kebetulan perayaan Natal tahun ini, ya bukan tahun ini, tiap tahun itu selalu bertepatan dengan kita mengakhiri satu tahun dan mau memasuki tahun yang baru. Pastor Santo kirimkan saya tema Natal kalian tahun ini, Eyes on Jesus. Ayat itu di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dimulai dari ayat yang pertama, dikatakan kita ini ada dalam pertandingan, dalam perlombaan yang diwajibkan sama kita. Dan dalam pertandingan ini, penulis Ibrani katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang menanti dia. Ada salib di depannya, tapi dia lihat ini kemenangan, dia lihat ini puncaknya. Dia terus dorong dirinya maju, karena dia percaya yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidupnya. Ketika saya dapetin tema itu, saya bilang, Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Tell them, the best is yet to come. Saya mau ajak kita sama-sama lihat Alkitab kita malam hari ini. Ke Filipi pasal yang ketiga. Kita lihat ayat 13 dan ayat 14. Saya selalu percaya setiap pesan profetik, pesan nubuatan perlu untuk di backup dengan pengajaran yang solid, sehingga apa yang Tuhan lepaskan secara profesi bisa mendarat menjadi realita dalam hidup kita. Makanya saya percaya sama pengajaran. Saudara, saya berdoa kalian tangkap pesannya. Yang terbaik masih ada di depan. Tapi kemudian pertanyaan besar itu muncul. Pastor, kalau saya mau yang terbaik dari Tuhan benar-benar dialami dalam hidup saya, apa yang harus saya lakukan? Kita lihat sama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Ini surat dari Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Dan Paulus katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus kasih analogi yang sama tentang berlari. Ibrani pasal 12 katakan kita dalam perlombaan, maka kita harus tertuju sama Yesus. Dan Paulus bilang dalam perlombaan ini, Paulus katakan begini, aku nggak ngerasa, aku nggak menganggap, aku tuh telah menangkapnya. Aku nggak merasa aku telah mencapainya. Aku nggak merasa aku telah memperolehnya. Dengan kata lain, Paulus lagi katakan begini, aku tahu bahwa yang terbaik dari Tuhan itu belum aku peroleh, masih ada di depan hidupku, masih aku kejar, masih aku berlari untuk memperolehnya, masih aku cari, masih aku arahkan diriku ke situ. Aku nggak ngerasa aku udah mencapainya. Tapi kemudian Paulus katakan begini, tapi ini yang kulakukan. Ada 3 hal yang dia lakukan. Saya percaya kalau Paulus saja lakukan 3 hal ini, apalagi kita. Kalau kita percaya yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidup kita. 3 hal yang Paulus lakukan juga adalah 3 hal yang setiap kita secara praktis harus lakukan, supaya kita bisa benar-benar mengalami dan memperoleh yang terbaik dari Tuhan buat hidup kita. Apa yang Paulus lakukan? Yang pertama, Paulus katakan begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang kedua, dia katakan, kemudian aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Baru yang ketiga, dia katakan, kemudian aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Secara simpel Paulus lagi bilang, karena aku percaya yang terbaik dari Tuhan belum aku peroleh, belum aku capai, belum aku tangkap, masih ada di depan hidupku, maka aku buat hidupku melakukan 3 hal ini, karena aku mau mengejar yang terbaik dari Tuhan. Apa Paulus? Yang pertama, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang kedua, dia katakan kemudian aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Baru yang ketiga, dia katakan aku berlari-lari kepada tujuan. Saya percaya 3 hal ini adalah 3 hal yang semua kita harus lakukan secara individu, maupun ini semua yang kita harus lakukan sebagai gereja secara korporat. Jadi pesan ini punya dual application, aplikasi ganda. Saudara implementasi dalam hidup saudara pribadi ya, tapi secara kolektif gereja ini juga sama. Saya percaya masa keemasan, kejayaan, kebesaran gereja ini bukan di belakang, masih ada di depan. Saudara belum lihat apa-apa, masih terlalu kecil yang saudara lihat. Tuhan punya rencana yang besar buat gereja ini. Tapi secara kolektif, secara bersama-sama, gereja ini juga harus lakukan 3 hal yang sama. Apa Pastor? Dimulai dari yang pertama. Semua kita gak ada pilihan, kita harus mulai dari sini. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Coba ngomong sama-sama, aku harus melupakan. Bilangnya kurang mantap. Aku harus melupakan apa yang ada di belakangku. Kenapa begitu Pastor? Saya kasih prinsip ya, ini prinsip. Tidak ada seorang pun bisa bergerak maju dengan mata terus tertuju kepada kaca spion. Prinsip, orang gak bisa gerak maju kalau matanya liatin spion terus. Kalau kalian naik mobil atau naik motor, pokoknya kendaraan ya, sepeda ada spionnya? Gak ada. Ada gak? Kalau ada pasang sendiri mungkin ya, bisa juga. Mau dipasangin boleh. Tapi yang paling umum, mobil atau motor ada spionnya. Saya mau tanya nih, kalau naik mobil atau motor, mau gerak maju, mau maju, matanya liatin spion terus, bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa. Nabrak. Makanya banyak orang yang hidupnya nabrak, banyak orang yang hidupnya stuck, banyak orang yang hidupnya stop. Kenapa? Mau maju tapi matanya terus tertuju kepada apa yang ada di belakangnya. Maksudnya apa Pastor? Matanya ngeliatin ke belakang terus. Terlalu banyak kita yang fokus sama kegagalan kita, sama kehilangan kita, sama apa yang melukai hidup kita, apa yang Tuhan izinkan hilang dari hidup kita, kekecewaan kita. Terlalu banyak kita fokus sama apa yang ada di belakang kita, sehingga kita stuck dan gak bisa maju. Tapi kalau kalian percaya, yang terbaik dari Tuhan bukan di belakang, tapi ada di depan, maka setiap kita harus mulai dari yang pertama, lupakan apa yang ada di belakang kita. Dan saya mau ngomong nih, lupakan apa yang ada di belakang, ini berlaku dua-duanya, yang baik maupun yang buruk. Kenapa Pastor? Yang baik juga harus kita belajar lupakan. Karena kalau kita pikir yang baik itu udah the bestnya hidup kita gak akan maju lagi. Karena kita pikir kita udah sampai puncaknya. Berapa banyak kita yang pernah dengar, kalau ada orangnya di sini jangan ditunjuk ya.
Berapa banyak kita yang pernah dengar orang yang ceritanya selalu hanya tentang past glory-nya, kejayaannya di masa yang lampau. Dulu saya punya ini, dulu saya lakukan ini, dulu saya kenal ini, dulu semua tentang apa yang udah lewat. Dan kalau mereka ngerasa bahwa yang terbaiknya udah dilewatin, itu tinggal downhill, tinggal turun aja, turun gunung, nggak ada excitement lagi. Kenapa? Karena ngerasa yang terbaik dari Tuhan udah ada di belakang. Kenapa kita harus lupakan yang baik sekalipun? Karena kalau kita percaya yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan, kadang-kadang musuh dari yang terbaik adalah yang baik. Maka kita harus belajar tinggalkan di belakang. Bukannya kita nggak syukuri apa yang Tuhan berikan, kemenangan, berkat, dan semua yang baik yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Kita bilang begini, Tuhan, aku bersyukur buat pencapaianku, aku bersyukur buat apa yang pernah aku peroleh. Tapi aku percaya Tuhan, aku nggak mau berhenti di situ, karena Tuhan masih punya yang lebih baik di depan hidupku. Aku syukuri yang ini, tapi aku siap untuk move on dan bergerak maju lagi. Kenapa? Karena aku percaya yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidupku. Jadi yang baik pun kita harus belajar tinggalkan di belakang. Tapi yang kedua yang lebih penting, banyak dari kita yang stuck, yang tertambat, yang tertahan justru karena hal yang buruk yang pernah kita alami dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang kalian alami sepanjang tahun ini. Aku bahkan beberapa kali ngalamin 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir di masa pandemi. Di masa pandemi banyak orang ngalamin banyak kekecewaan. Saya kehilangan orang yang saya kasihi, Pastor. Saya kehilangan bisnis yang saya rintis dari awal, semua modal saya di situ. Pastor, saya kehilangan teman baik saya. Pastor, saya dikhianati orang ini. Pastor, saya ngalamin ini. Ada banyak dari kita, mungkin di waktu yang udah lampau, kita ngalamin berbagai kegagalan ini. Dan problemnya begini, banyak dari kita nggak bisa tinggalkan itu di belakang, sehingga kita nggak bisa bergerak maju lagi. Tapi dengar ini baik, kalau saudara percaya yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidup kalian, maka kalian harus belajar lupakan apa yang ada di belakang kalian. Pertanyaannya gimana caranya, Pastor? Saya mau kasih tips-tips yang praktis nih, untuk bantu kita secara praktis, secara gampang, secara nyata bisa tinggalkan di belakang. Tips praktis yang pertama, setiap kita tuh harus ngerti begini, what is done is done. Apa yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Problemnya banyak dari kita hidup dalam denial, hidup di dalam penyesalan. Aduh, kalau aja dulu gak kenal itu orang, kalau aja dulu aku gak nikah sama dia, kalau aja dulu saya gak invest di situ, kalau aja saya gak mulai bisnis itu. Pertanyaan saya cuma satu, semua yang kamu sesali tadi itu udah terjadi atau belum? Apa yang sudah terjadi? Sudah terjadi. Yang pertama, secara praktis kamu harus sadarkan diri kamu, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Manusia tuh nggak punya kemampuan. Manusia nggak punya kemampuan. Kalau saya punya secangkir air, saya nggak sengaja senggol, jatuh, pecah, pecah, berantakan. Saya tanya, bisa nggak? Kejadiannya baru 5 detik yang lalu. Bisa nggak saya rewind? Balik, nggak jadi pecah. Bisa? Nggak bisa. Manusia nggak punya kemampuan untuk memutar mundur sesuatu yang terjadi, nggak jadi lagi. Maka yang pertama, kalau kita mau tinggalkan, lupakan apa yang ada di belakang. Belajar ngerti yang sudah terjadi, sudah terjadi. Berhenti menyesali apa yang udah hilang. Kenapa? Sebanyak apapun kamu sesali, nggak akan pernah bawa itu balik. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Lupakan apa yang ada di belakang. Nah, yang jadi problem kadang-kadang begini, barang hilangnya kita bisa lupakan, benda hilangnya, traumanya bahkan mungkin kita bisa hapus. Tapi banyak kita punya problem yang lain. Banyak kita nggak bisa sembuh dari goresan luka yang melukai hati kita. Bahasa kerennya orang sebut itu kepahitan. Banyak kita karena dilukai seseorang, kita nggak bisa tinggalkan pengalaman itu di belakang. Kita maju ke depan dengan segudang luka kita, dan orang nggak bisa bergerak maju kalau matanya terus tertuju kepada kaca spion. Jadi gimana dong, Pastor, caranya? Malam hari ini secara spesifik saya pengen ngomong yang bagian ini, karena saya ngerasa ada beberapa saudara yang butuh untuk dengar poin yang ini secara spesifik. Yuk tinggalkan kepahitan kita di belakang. Bedanya kekecewaan sama kepahitan itu apa, Pastor? Kekecewaan itu terhadap sesuatu, barang, kehilangan. Kepahitan itu terhadap seseorang. Itu beda. Saya hilang duit, kecewa. Saya nggak mungkin bilang saya kepahitan sama duit, nggak ada urusan. Kekecewaan itu menggores pikiran kita, memori kita.
tapi kepahitan menggores hati kita. Makanya orang bilang sakitnya tuh bukan di sini ya, di sini hatinya yang luka. Nah, gimana caranya saya bisa move on dari hati saya yang terluka, bisa tinggalkan kepahitan di belakang? Saya mau kasih kita pengertian nih tentang apa itu sebenarnya pengampunan. Karena banyak kita nggak bisa move on karena nggak bisa lepasin pengampunan. Saya mau kasih ilustrasi ya. Mumpung suasananya santai, saya juga jalan-jalan, saya mau kasih ilustrasi. Saya baru kenal dengan teman baru saya, Samuel. Boleh ya bro? Jadi alat bantu. Katakanlah begini, dalam hidup saya, keseharian saya ketemu orang ini. Saya kenal awalnya baik-baik, wah semuanya semua oke. Kita makan bareng, duduk bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng, semuanya oke. Sampai di satu titik kita memutuskan untuk kerja bareng. Kita bikin bisnis sama-sama. Ternyata waktu bisnis bareng, karakter aslinya baru keluar. Ternyata dia licik, ternyata dia lihai, dia tipu uang saya habis semuanya. Bikin saya pahit, bikin saya marah, bikin saya kecewa. Dan saya putuskan, saya benci orang ini. Saya nggak bisa ngampunin dia, saya marah sama dia. Selamanya saya nggak akan maafkan orang ini. Saya mau kasih lihat kalian nih, apa yang terjadi sebenarnya waktu saya memutuskan untuk gak bisa mengampuni seseorang. Bro, boleh saya ajak jalan-jalan? Saya pegang tangannya ya. Dengar-dengar, the moment kalian memutuskan untuk gak bisa mengampuni seseorang, sebenarnya kalian lagi bawa orang ini masuk ke dalam hidup kalian, ikut jadi bagian dari keseharian kalian. Kemana kalian pergi, apa yang kalian lakukan, kamu lagi bawa orang ini kemana-mana kamu pergi. Dan ini yang jadi problem. Sampai di waktu kemudian saya ketemu orang berikutnya. Nah ini yang saya mau saudara ngerti. Orang yang kepahitan itu udah punya hati yang tergores, sehingga cara dia bangun hubungan, cara dia bangun pertemanan udah gak netral lagi. Semua orang dia lihat sekarang dengan kacamata luka yang pernah dia alami. Ketemu orang berikutnya, Santo. Ini orang sama juga pasti. Dia belum ngapa-ngapain, saya baru kenal, tapi semua orang udah dianggap sama. Pernah dengar istilah begini? Memang semua laki-laki sama. Ntar dulu. Kayaknya kita belum pernah kenal deh. Kalau sama-samain gua sama yang pernah lukain lo, ya itu yang terjadi. Orang yang terluka bawa goresannya kemana-mana, dan dia jadi lihat semua orang dengan goresan yang sama. Dan ini yang jadi problem. Waktu kita mulai bangun hubungan yang baru, udah dengan hati yang terluka, kita sisipkan di situ segala macam yang kotor. Saya ketemu orang yang berikutnya sama. Saya mulai berteman sama dia, mulai belajar percaya lagi. Dari yang tadinya susah percaya orang, saya pikir ini orang beda. Sampai apa? Sampai di satu titik dia melukai saya juga, dia bohongin saya juga, dan saya marah sama dia, saya benci sama dia, dan saya putuskan saya nggak bisa maafkan dia. Memang semua laki-laki sama aja. Serem ya? Tapi tebak, waktu saudara lakukan itu, saudara lakukan apa? Ingat loh, the moment kamu putuskan nggak bisa ngampuni seseorang, kamu lagi bawa orang itu masuk ke dalam hidup kamu. Coba diajak, Pastor Santo diajak. Nah, ingat, the moment kalian putuskan saya nggak bisa ngampunin itu orang, kalian lagi bawa dia masuk ke dalam hidup kalian. Ini lumayan, ada berapa orang di sini itu? Kalau kita lanjutin satu-satu, ini ularnya panjang, serius. Tapi kalian ngerti poinnya ya? Every time, setiap kali kalian putuskan nggak bisa ngampuni seseorang, kalian tambahin sendiri aja seberapa jauh di belakang hidup kalian, kalian tambahkan ular-ularan ini. Dan problemnya di mana, Pastor? Kita bawa hidup mereka dalam hidup kita, ini problemnya. Makanya moodmu nggak pernah baik. Makanya perasaanmu nggak pernah tenang, nggak pernah tentram. Kenapa? Karena orang-orang yang kamu benci ini kamu selalu bawa dalam hidup kamu. Perasaan kamu, mood kamu jelek terus-terusan. Kenapa? Karena kamu bawa kebencian kamu dalam hidup kamu. Ingat, kamu bawa orang ini kemana-mana. Pulang ke rumah, istri yang cantik udah bukakan pintu, dia bukakan pintu, tinglong, buka pintu. Sayang, apa kabar? Apa kabar? Istrimu salah apa dimarahin? Enggak, istrimu nggak salah. Problemnya begini, istrimu yang cantik bukan pintu, tapi the moment kamu nengok, siapa yang kamu lihat? Muka-muka menyebalkan ini yang kamu lihat. Ya serius, itu makanya moodmu jelek. Istrimu nggak salah apa-apa pun kena damprat, kena marah. Sampai di rumah, istri bilang gini, udah deh, kesian nih suamiku lagi capek kerja di rumah, udah siapin makanan kesukaan dia apa? Semur jengkol. Biasanya kalau ketemu semur jengkol, suami pasti duduk. Udah disiapin makanan yang paling enak, duduk di meja makan. Saya makan dulu, duduk di meja makan. Di depan lihat semur jengkol, nafsu juga, boleh nih. Tapi coba, habis lihat semur jengkol, nengok sini, lihat siapa? Muka-muka yang menjijikan ini, kamu lihat lagi. Saya nggak selera
semur jengkol. Nggak ada semur jengkol, saya nggak doyan semur jengkol. Loh kok bisa jadi nggak doyan? Iya, karena kamu mau santap makanan paling enaknya kamu pun di depan orang-orang yang kamu benci. Ingat, the moment kamu putuskan gak mengampuni, ini yang kamu lakukan. Hari itu udah seharian marah-marah, makan udah gak selera, capek kan akhirnya. Akhirnya malam itu putuskan untuk tidur. Masuk tempat tidur, istri udah siap nungguin temenin di situ, masuk dalam selimut, nengok sini lihat istri, nengok sini tebak dia siapa? Muka menyebalkan ini. Sepanjang malam susah tidur, gelisah, bolak-balik. Kenapa? Bahkan sampai di tempat tidur, kamu masih bawakan orang yang kamu benci. Halo, gak bisa lepas Pastor, kepikiran terus. Gimana dia melukai saya, gimana dia nipu saya, gimana dia nusuk hati saya. Nggak bisa Pastor, pokoknya nggak bisa. Sampai akhirnya capek ketiduran juga. Bangun pagi, mata melek pertama kali, nengok sini, siapa yang kamu lihat? Bahkan buka mata pertama kali, yang pertama kamu lihat orang yang kamu benci. Saudara bisa lihat apa yang terjadi sama orang yang nggak bisa lepaskan pengampunan? Ini, hidup saudara nggak bisa kemana-mana. Kalau saudara nggak bisa lupakan apa yang ada di belakang saudara. Sekalipun Tuhan punya yang terbaik ada di depan saudara. Saudara bilang, mana yang Pastor Santo khotbah terus, katanya Tuhan punya janji yang besar, katanya Tuhan punya rencana yang besar, katanya Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Kok saya nggak sampai ke situ? Problemnya bukan di janji Tuhan, problemnya bukan di khotbah yang kamu dengar, problemnya bukan di nubuatan, problemnya kamu sendiri yang terikat sama masa lalu kamu. Jadi apa yang saya harus lakukan, Pastor? Ini, belajar lepaskan diri kamu dari ikatan yang gak seharusnya membelenggu hidup kamu. Mana bisa Pastor? Enak aja Pastor ngampunin mereka. Pastor, mereka gak pantas diampuni. Ini. Pelajaran ini kamu harus belajar. Memberikan pengampunan bukan tentang memberikan apa yang pantas atau enggak. Belum. Kerjain gembala sekali-sekali boleh ya. Lamaan dikit gitu ya. Memberikan pengampunan bukan tentang memberikan apa yang pantas atau enggak pantas mereka terima. Yang pertama yang saya mau kalian lihat. Kalian sadar gak sih sebenarnya? Sementara makananmu jadi gak enak, tidurmu jadi gak nyenyak, hidupmu tersiksa kayak gitu. Ini orang, dia mungkin lagi liburan ke Bali, berjemur di pinggir pantai, minum orange juice. Dia santai-santai gak tahu apa-apa, yang tersiksa siapa? Yang tersiksa hidupmu sendiri. Sementara kita gak bisa tidur, gelisah kayak orang gila kayak begitu. Ini orang satu lagi jalan-jalan di Singapura, enak-enak dia belanja. Dia gak tahu apa-apa tuh, yang tersiksa siapa? Hidupmu sendiri. Dengar. Lepaskan pengampunan bukan tentang memberikan apa yang pantas atau nggak pantas mereka terima. Tapi gini, melepaskan pengampunan itu tentang melepaskan diri kamu untuk kamu bisa mengejar yang terbaik dari Tuhan yang ada di depan hidup kamu. Kasih tepuk tangan yang berada di depan hidup kamu. Kalau bisa terang lebih lama saya nggak dikasih makan lagi. Saya mau saudara ngerti ini yang pertama. Kalau saudara percaya yang terbaik dari Tuhan ada di depan hidup saudara. Yang pertama yang setiap kita harus belajar lakukan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau itu melibatkan duka hati kita, kepahitan kita, udah malam ini putuskan Tuhan, aku mau lepaskan mereka. Bukan tentang kasih apa yang pantas atau nggak pantas mereka terima, tapi untuk memberikan kepada diriku kemerdekaan untuk bisa mengejar apa yang Tuhan mau aku kejar dengan hidupku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ingat, yang sudah terjadi. Yang kedua, ini tipsnya. Gimana caranya Pastor saya bisa melupakan apa yang ada di belakangku? Bukan cuma what is done. Yang kedua, belajar begini. Acceptance is now the key to go forward. Penerimaan sekarang itu jadi kunci untuk kita bergerak maju. Banyak orang gak bisa move on dari kehilangannya. Pastor gak tahu sih, saya kehilangan uang sebanyak itu. Saya bilang begini, kamu sesalin gimana pun itu duit gak bakal balik. Belajar terima kondisi yang baru, karena hanya waktu kamu terima kondisi yang baru, kamu bisa bergerak maju lagi. Contohnya gimana Pastor? Saya kasih contoh, ilustrasi. Ada satu orang keluar rumahnya pagi itu, hujan deras, dia setir mobilnya sendiri. Dikarenakan oleh kecelakaan yang tragis, di tengah jalan mobilnya tertabrak, terguling-guling. Orang ini keluar dari mobilnya, dibawa ke rumah sakit. Dokter putuskan kedua kakinya harus diamputasi, dipotong. Di rumah sakit tersebut, orang ini punya dua pilihan. Yang pertama, dia bisa mulai penuhi dirinya dengan segala macam penyesalan. Kalau aja tadi pagi saya nggak keluar rumah, kalau aja tadi saya nggak bawa mobil sendiri, kalau aja nggak hujan deras, kalau aja pengemudi mobil itu nggak mabuk, kalau. Pertanyaan saya satu, kakinya masih ada atau udah nggak ada? Yang sudah terjadi, sudah
terjadi. Kamu nyesel gimana pun itu kaki gak bakalan tumbuh lagi. Belajar terima yang sudah terjadi, sudah terjadi. Yang kedua, penerimaan adalah kunci bergerak maju. Ya udah, saya nggak mau nyesel-nyesel, saya nggak mau hidup dalam denial, penyangkalan. Saya terima kondisinya. Yang pasti sekarang saya udah nggak punya kaki. Kemudian pemikiran ini muncul. Apa yang sekarang saya bisa lakukan untuk bergerak lagi tanpa kaki? Mungkin saya harus belajar pakai kursi roda. Mungkin sekarang saya harus belajar pakai tongkat. Mungkin sekarang saya harus belajar pakai kaki palsu. Pertanyaan saya, kapan pemikiran-pemikiran itu baru mulai muncul? Hanya sesudah kamu bisa terima kenyataan bahwa kakimu udah gak ada. Karena selama hidup dalam penyangkalan, yang muncul bukannya pemikiran untuk alternatif. Yang muncul cuma penyesalan yang bikin kita makin terpuruk. Banyak orang menyesali kejadian yang ada di belakang. Mereka cerita begitu rupa, pastor nggak tahu sih, saya dilukain kayak gimana. Itu orang lihat mukanya kayak begini, kejadiannya begini. Mau cerita begitu detailnya. Saya pikir, waduh, lukanya masih parah nih. Jangan-jangan kejadiannya minggu lalu. Saya tanya, emang kejadiannya kapan sih? Wah, pastor nggak tahu sih. Itu udah 15 tahun yang lalu, pastor. Hah? Lu ceritain sesuatu yang dari 15 tahun yang lalu, seolah-olah kejadiannya baru minggu lalu. Kenapa? They relive their past every single day. Mereka hidupin ulang kekecewaannya setiap hari. Di-rewind lagi. Ada yang suka nonton drakor di sini? Ada nggak? Gak apa-apa kok, nonton drakor. Tapi saya tanya, drakor favoritmu diulang-ulang tiap hari, bosan nggak? Enak juga lama-lama. Lu nonton drakor favorit aja enak juga diulang-ulang. Apalagi kamu ulang-ulang pengalaman traumatismu tiap hari, kekecewaanmu, kepahitanmu tiap hari. No wonder you are going nowhere. Pantesan kamu gak kemana-mana, karena kamu stuck di masa lalu kamu. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakang. Yang sudah terjadi. Yang kedua, penerimaan itu kunci untuk bergerak maju. Yang ketiga, baru kemudian kita bisa ubah apa yang kelihatannya buruk menjadi sesuatu yang baik. Alkitab katakan begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Hanya sesudah kita ngerti ya sudah terjadi, kita terima kondisi yang baru kita bisa belajar lihat sesuatu dari kacamata Tuhan. Bahkan lewat kejadian yang gak enak, Tuhan turut bekerja di situ. Bukan untuk menghancurkan aku, bukan untuk mencelakai aku, tapi untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Halo anak-anak muda, ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Kalau nggak ngaku saya doain nggak nikah. Halo. Belum nikah tapi mau nikah ya? Pernah nggak punya pengalaman begini? Saya ketemu seseorang. Kalau yang cowok ketemu cewek ya, yang cewek ketemu cowok ya, jangan dibolak-balik. Yang cowok ketemu cewek, aduh, gila nih cewek itu udah perfect banget, pokoknya the best. Dan kita mulai sodorin nama Tuhan. Tuhan, ini pasangan hidup yang terbaik buat aku. Kita sogok-sogok Tuhan, di dunia ini gak ada yang lain yang seperti dia. Buat kita pikirannya udah the best aja. Saya tanya, biasanya pemikiran the best itu bertahan sampai kapan? Sampai akhirnya kamu putus kan? Waktu kamu putus apa rasanya? Aduh Tuhan, karena yang terbaik aja aku gak bisa dapatkan. Seumur-umur aku gak mau nikah lagi. Rugi. Bisa gak kita belajar untuk melihat begini? Kalau yang kita pikir baik aja, udah kita pikir terbaik dan gak ada yang lebih baik dari ini aja, ternyata bukan itu yang Tuhan kasih. Bisa gak kita arahkan diri ke depan bilang begini, Tuhan, kalau yang aku pikir udah the best aja, ternyata Tuhan bilang bukan, berarti Tuhan punya yang lebih baik lagi buat aku. Halo. Baru kita bisa ubah apa yang kelihatannya buruk jadi sesuatu yang baik. Bisnis juga sama. Pastor, saya bikin persiapan itu bisnis sudah matang sekali. Saya sewa konsultan 10, Pastor. Terus gimana? Gagal? Bangkrut? Udahlah, gak ada harapan buat saya. Kalau yang kamu pikir udah baik aja dan udah matang aja, ternyata Tuhan bilang bukan yang itu. Kayaknya Tuhan mau kasih kamu bisnis yang lebih baik lagi. Tapi kamu gak akan bisa lihat itu kecuali kamu bisa lupakan apa yang ada di belakang kamu. Dengar yang pertama. Ini pesan buat setiap kita. Kalau kalian percaya yang terbaik dari Tuhan ada di depan kalian. Yang pertama, semua kita harus mulai dari sini, belajar lupakan apa yang ada di belakang kalian. Gereja ini dengar ini baik. Kalian udah punya pengalaman. Tadi lihat cuma setahun terakhir. Tor itu berdiri udah berapa lama, Bro? 2015. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kalian udah banyak makan asam dan garam. Banyakan asam atau garam nih? Yang nggak tahu, kalian yang tahu ya. Saya nggak tahu.
Tapi perjalanan kalian udah sepanjang itu. Mungkin banyak kekecewaan, kegagalan, entah itu kekalahan, kehilangan. Apa yang kalian udah lewatin? Dengar, jangan biarkan satupun pengalaman yang buruk yang pernah menimpa kalian itu jadi yang menahan kalian di belakang dan gak bisa maju lagi, karena Tuhan punya rencana yang baik buat hidup kalian. The best is yet to come. Lupakan yuk apa yang ada di belakang kita. Kita mau tutup buku 2023, kita mau akhiri dengan bilang begini, Tuhan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, supaya aku bisa kejar apa yang besar, yang baik dari Tuhan yang ada di depan. Itu yang pertama. Baru yang pertama, lu udah lapar? Kalau udah lapar saya stop aja deh. Benar ya, betul. Kalian kan tahu saya khotbahnya panjang. Harusnya kalau dinner jangan undang saya. Yang kedua, Paulus katakan gini, sesudah aku lupakan apa yang ada di belakang, Paulus katakan gini, kemudian aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saya mau kalian lihat nih, aku melupakan apa yang ada di belakang, kemudian aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saya tanya sama kalian, apa yang berubah? Aku lupakan, I forget my yesterday and I begin to face my tomorrow. Saya lupakan apa yang ada di belakang, aku arahkan diri ke depan. Yang berubah apanya? Arahnya berubah. Dengar ini baik. Tolong dengar ini baik-baik. Ini pesan profetik buat banyak di antara kalian di tempat ini. Banyak dari kalian nggak pernah bisa lihat jalan di depan masih panjang karena fokus kalian terus lihat ke belakang. Banyak dari kita hanya sesudah kita bisa lupakan apa yang ada di belakang, kita baru sadar di depan jalan masih panjang, di depan rencana Tuhan masih besar. Kita begitu pegangin kekecewaan kita pikir akhir hidup kita. Tapi the moment kita lupakan, kita mulai berubah arah kita sadar ternyata di depan masih banyak yang harus aku lalui. Jalan ini masih panjang. Banyak dari kita baru akan sadar jalan di depan masih panjang sesudah kita bisa lupakan apa yang ada di belakang. Paulus katakan yang kedua, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa itu maksudnya, Pastor, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku? Ini maksudnya, saya bikin praktis. Saya ini penerjemah. Jadi saya suka bikin konsep-konsep yang rumit di Alkitab jadi gampang dicerna, diterjemahkan. Aku lupakan apa yang ada di belakang, kita udah ngerti. Apa itu mengarahkan diri ke depan? Ini prinsip nih. Orang yang bisa lihat apa yang ada di depan, dia akan ngerti hari ini harus buat persiapan. Maksudnya gimana, Pastor? Contoh ya, kalau saya bilang begini, saudara-saudari, menurut perakiraan cuaca, saya cek barusan, nanti persis jam 8 sesudah acara ini selesai, hujan lebat bakal turun. Kalau kalian tahu itu dari rumah bawa apa? Bagus. Kenapa bisa bawa payung? Orang yang bisa lihat apa yang akan datang, dia langsung ngerti hari ini harus buat persiapan. Benar? Paulus katakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa yang Paulus katakan? Hari ini aku harus buat persiapan. Aku lupakan kemarin, tapi hari ini aku harus buat persiapan. Kenapa ini penting, Pastor? Dengar prinsip ini. Kalian jadi apa hari ini adalah produk dari apa yang kalian lakukan kemarin. Tapi kalian jadi apa besok adalah produk dari apa yang kamu lakukan hari ini. If you change nothing today, then nothing will change in your future. You can dream all you want, you can have all the highest vision you want. Nothing will ever change in your life unless you begin to change something today. Kalian boleh mimpi setinggi kalian mau mimpi, boleh taruh visi setinggi kalian mau taruh visi. Kalian boleh arahkan hidup kalian kemanapun. Tapi kecuali kalian buat perubahan yang konkret hari ini, hidup nggak akan kemana-mana. Paulus katakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa maksudnya, Pastor? Hari ini aku harus lakukan persiapan. Aku lupakan hari kemarin, tapi hari ini aku harus buat persiapan. Buat persiapan itu gimana caranya, Pastor? Saya kasih trik lagi, simple. Yang pertama mulai dari sini. You begin by gathering your resources. Kamu mulai dengan kumpulkan apa yang kamu masih punya. Maksudnya gimana, Pastor? Oh, Pastor nggak tahu sih. Saya kehilangan bisnis itu hilang 2M, Pastor, 2M. 2 miliar, Pastor, bukan 2 ember. Oke. Kamu hilang 2M. Saya selalu tanya pertanyaan ini. Kamu hilang 2M, apa yang kamu masih punya hari ini? Aduh, Pastor, kalau ditanya apa yang saya punya sekarang, saya punya paling tinggal 10 juta. Bagus, saya bilang. 10 juta yang kamu masih punya, pakai itu untuk mulai lagi sesuatu yang baru. Dengar, terus menyesali yang udah hilang, gak akan bikin yang hilang balik. Tapi gagal menghargai apa yang kita masih punya, bisa bikin apa yang kita punya pun ikut ludes. Kamu mungkin udah kehilangan banyak, tapi mulai hargai, appreciate apa yang masih ada sama kamu. Karena itu yang kamu bisa pakai untuk modal maju lagi. Kamu kehilangan orang, hargai apa yang masih ada.
Ada banyak orang karena dikhianati, kehilangan orang-orang yang kita sayang, yang kita cintai, begitu fokus sama lukanya, sampai-sampai begini, orang-orang yang masih sama-sama kita pun, itu kita mulai lukai. Kenapa? Karena kita terluka sama orang-orang yang udah gak ada. Orang-orang ini gak akan bawa, kita sesali gimana pun gak akan balik. Tapi waktu kamu gak bisa hargain apa yang masih ada sama kamu, bisa-bisa yang ada sama kamu pun ikut meninggalkan kamu. Lupain apa yang ada di belakang, kumpulkan sumber daya yang masih sisa. Oke. Yang ada apa sekarang? Tinggal 10 juta, mulai dengan 10 juta. Yang ada berapa orang sekarang? 10, mulai dari 10 orang. Saya mulai gereja saya ini yang keempat, 3 kali gagal semuanya. Apa yang saya lakukan? Saya memilih untuk gak tinggal di masa lalu saya. Saya memilih untuk lupakan apa yang ada di belakang, kumpulkan sumber daya yang masih ada, untuk saya bergerak maju lagi. Yang pertama mulai dengan kumpulkan sumber daya yang masih ada. Saya kehilangan 2 M, Pastor. Apa yang kamu masih punya? 10 juta. Orang lain lagi bilang begini, Pastor, dia masih mending. Hilang 2M, masih punya 10 juta. Saya lebih parah lagi, Pastor. 10 juta pun saya nggak ada. Waduh, saya tanya lagi, kalau gitu apa yang kamu masih punya? Nggak ada, Pastor, 10 juta. Ya selain 10 juta, apa yang kamu masih punya? Ya minimal saya bisa masak, Pastor. Bagus, minimal kamu bisa masak. Dengar, mungkin hartamu ludes, tapi kan skillmu nggak ikut hilang. Keterampilanmu, kemampuanmu kan nggak ikut hilang. Kamu masih bisa masak, kamu bisa nyetir, kamu bisa bahasa Inggris. Kamu masih punya sesuatu yang bisa jadi modal untuk kamu bergerak lagi. Orang lain lagi bilang, Pastor, dia masih mending, nggak punya 10 juta, nggak punya, tapi masih punya skill. Saya lebih parah lagi, Pastor. Skill pun saya nggak punya. Saya tanya lagi, kalau gitu apa yang kamu masih punya? Nggak ada, Pastor, nggak ada. Apa yang kamu masih punya? Ya minimal saya sehat, Pastor. Bagus. Minimal kamu sehat. Kamu bisa pakai tenaga kamu untuk kerja dan mulai sesuatu lagi. Jangan stuck dimanapun. Hargain apa yang kamu masih punya. Yang lain lagi bilang begini, Pastor, dia juga masih mending, Pastor. Gak punya duit, gak punya skill, dia minimal sehat, Pastor. Saya kadang sehat, kadang sakit. Itu gimana, Pastor? Saya tanya lagi, apa yang kamu masih punya? Dia mikir, dia bilang gini, ya Pastor, saya gak tahu lagi, Pastor. Saya bilang gini, saya tahu, minimal kamu masih nafas. Maksudnya apa? Dengar ini baik, selama nafas masih ada di hidung kita, Tuhan masih punya banyak kesempatan buat hidup setiap kita. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Bilang sama sebelahnya, ini bukan waktunya untuk menyerah. Apa yang kamu punya hari ini bisa kamu pakai untuk bergerak maju lagi. Ini tipsnya yang pertama, kumpulkan sumber daya yang masih ada. Yang kedua, sesudah kamu tahu modal kamu apa, yang hilang udah tinggalin, yang udah terjadi nggak akan dibalik. Kumpulkan yang masih ada. Saya masih punya ini, Pastor. Yang kedua nih tipsnya. Then you begin to put in place the necessary step. Kemudian saudara mulai tempatkan langkah-langkah yang harus kamu ambil. Pelajaran di universitas ngajarin kita begini, when you fail to plan, you are planning to. Ya teorinya jago kita, praktekinnya yang susah. Ini problemnya kita. Waktu kita nggak tahu harus buat apa ke depan, kita nggak plan. Kita nggak tahu perencanaan, kita nggak buat langkah-langkah kita mau ambil. Saudara mau punya visi, berapa jiwa pun saudara mau jangkau, segede apapun gereja saudara mau bangun, tanpa perencanaan yang konkret, you are going nowhere. Saudara nggak akan kemana-mana. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Maksudnya apa, Pastor? Yang kedua, tempatkan langkah-langkah yang kamu mau ambil. Apa langkah-langkah konkret yang kamu mau buat di tahun 2024? Plan itu hari ini. Bukan waktu masuk bilang nanti kita ngalir. Bukan ngalir, tersesat. Buat perencanaan. Yang ketiga, tipsnya, your planning will only be as good as it is being implemented. Perencanaanmu akan hanya sebagus waktu rencana tersebut dikerjakan. Beberapa kali udah tahu cerita saya sebelumnya. 4 tahun yang lalu, berat badan saya masih 90 kg. Hari ini 70 kg. Tapi ini yang saudara nggak tahu, saya 90 kg itu lama. Punya rencana mau ngurusin badan juga lama. Kalau ditanya apa rencana kamu, saya bisa cerita. Saya mau atur pola makan kayak begini. Saya mau olahraga begini. Semuanya saya jabarkan. Problemnya cuma satu. Tahun demi tahun, rencana itu nggak dikerjakan. Saya tanya, kurus atau enggak? Orang yang dengar udah kurus, saya belum kurus. Itu problemnya kita. Semua rencana yang kita punya, kita postpone. Nantilah resolusi 2024. Berapa banyak yang menemukan resolusi 2024-nya nggak beda dengan resolusi 2023? Apa artinya? Depending setahun lagi. Dulu kalau saya ditanya, kapan mau nikah? Jawaban saya, tahun depan. Tahun depan sampai, kapan mau nikah? Tahun depan.
Selalu jawabannya sama dan konsisten. Tahun depan. Nggak nikah, lama banget. Kok itu terdengar seperti saya banget, Pastor? Nah, tetaplah kan. Perencanaan itu harus diaplikasikan, dikerjakan. Jadi saudara bikin perencanaan itu mengarahkan diri ke depan, implementasi. Yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan. Bilang puji Tuhan. Saya bisa baca pikiran. Saya nggak perlu profetik. Perutmu sudah berbunyi. Lain kali kita putar, dan diputar bahaya juga. Udah kenyang lebih ngantuk lagi. Serba salah. Lain kali bikin Christmas fasting. Puasa Natal. Aman. Yang terakhir, yang ketiga ya. Apa yang ketiga? Coba dengar ke depan. Kalau mau cepat dengar ke depan, kalau mau lama silakan ngobrol terus. Paulus katakan begini, yang pertama, aku lupakan apa yang ada di belakang. Yang kedua, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kemudian aku berlari-lari kepada tujuan. Saya lupakan hari kemarin saya. Hari ini saya buat persiapan. Tapi yang ketiga, kemudian saya berlari-lari sama tujuan. Apa maksudnya berlari-lari pada tujuan, Pastor? Yang ketiga, kalau kalian percaya yang terbaik dari Tuhan ada di depan hidup kalian. Yang ketiga, then I put in place kemudian saya masukkan usaha yang diperlukan untuk mengejar apa yang Tuhan mau saya kejar dalam hidup saya. Yang ketiga, saya siap untuk berusaha dan bekerja keras. Itu namanya berlari-lari pada tujuan. Saya tanya, berlari capek atau enggak? Banyak orang punya mimpi besar, nggak mau kerja besar. Banyak orang punya visi besar, tapi nggak mau keluarin usaha yang sama besarnya. Yang terakhir saya kasih prinsip, dengar ini baik. The height of your achievement will only be equivalent to the kind of effort you are willing to invest into pursuing that achievement. Itu maksudnya apa, Pastor? Bahasa apa? Saya terjemahin deh, dengar. Tingginya pencapaian saudara hanya akan setinggi besarnya usaha yang kamu siap masukkan di dalam berusaha mengejarnya. Masih nggak ngerti, Pastor? Dengar. Kalau punya mimpi yang besar, kamu harus siap masukkan usaha dan kerja keras yang sama besarnya dengan mimpi dan visi kamu. Kalau nggak siap kerja keras, nggak usah mimpi besar. Kalau nggak siap usaha, nggak usah mimpi besar. Nah, masalahnya begini, saya ngomong gini di gereja, orang nyamperin saya dan cerca saya bilang begini, wah berarti Pastor nggak percaya kasih karunia Tuhan. Maksudnya gimana? Tenang, Pastor, nggak usah usaha, nggak usah kerja keras, kan ada kasih karunia Tuhan. Itu argumen orang. Bahkan Pastor ada kutip ayat. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang pada waktu tidurnya. Makanya mau banyak-banyak berkat, banyak-banyak tobat. Pakai kutip ayat lagi. Dengar. Ada orang bilang gini, berarti Pastor nggak percaya kasih karunia. Saya bilang salah. Justru saya sangat percaya kasih karunia Tuhan. Loh, kalau ada kasih karunia Tuhan, buat apa kita usaha? Buat apa kita kerja keras? Ini jawaban saya, dua. Yang pertama, kalau kamu mengaku percaya kasih karunia Tuhan, saya justru nggak percaya kamu terima kasih karunia yang bikin kamu jadi pemalas. Yang kedua, kasih karunia Tuhan bukan meniadakan pekerjaan. Kasih karunia Tuhan justru memberdayakan pekerjaan. Orang yang nggak kenal kasih karunia Tuhan aja kerja kayak orang gila di luar sana, nggak tahu alasannya apa. Kita yang terima kasih karunia Tuhan tahu hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Kita harus kerja siang lebih keras dari mereka kerja. Kenapa? Karena kita terima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukan meniadakan pekerjaan. Kasih karunia Tuhan memberdayakan pekerjaan. Poinnya cuma 3 kok. Kalau kalian percaya yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidup kalian. Yang pertama, lupakan apa yang ada di belakang. Kedua, yuk arahkan diri ke depan. Ini masih ada waktu 2 minggu ke depan. Mulai kumpulkan apa yang kamu masih punya. Oke, saya masih ada ini. Buat perencanaan. Percaya saya 2024 gak akan ada bedanya dengan 2023 kalau kamu gak punya perencanaan yang konkret. Kemudian aplikasikan. Baru yang ketiga, memasuki tahun 2024. Karena kita udah gak ada muatan di belakang, gak ada bawaan yang di belakang tadi udah lupakan. Kita jadi punya tenaga. Kita siap masukkan usaha dan kerja keras yang diperlukan untuk kita mencapai yang besar, yang terbaik dari Tuhan di depan kita. Siap menyongsong 2024. Percaya yang terbaik dari Tuhan ada dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan ini malam hari ini. Pesan yang secara singkat dan praktis disampaikan buat kami. Aku berdoa Tuhan pesan ini bisa sampai di kami lebih dari sekedar entertainment, lebih dari sekedar hiburan, lebih dari sekedar motivasi,
Tuhan, aku berdoa Tuhan lewat pesan ini, aku berdoa setiap kami dengar pesan Tuhan yang tajam, yang kuat, bahwa Tuhan mau ngomong sama setiap kami bahwa yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidup kami. Tuhan, hari ini kami ngerti gimana caranya kami bisa memperoleh itu. Yang pertama, setiap kami harus belajar melupakan apa yang ada di belakang kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kalau ada kami yang mengalami luka, kekecewaan, kehilangan, satu kegagalan di belakang, Tuhan buat kami nggak tertahan lagi di situ. Kami ngerti apa itu pengampunan malam hari ini. Kami ngerti apa itu melupakan apa yang ada di belakang. Untuk kami kemudian bisa masuk ke dalam satu era yang baru dalam hidup kami. Kami nggak mau stuck di dalam masa lalu kami. Kami mau lupakan apa yang ada di belakang kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, mereka yang terluka, yang trauma, yang kepahitan, bantu mereka temukan keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk lepaskan pengampunan, untuk lupakan apa yang ada di belakang, supaya mereka sungguh-sungguh dipersiapkan buat apa yang ada di depan mereka. Yang kedua, kami belajar untuk mengarahkan diri kami kepada apa yang ada di hadapan kami. Tiba-tiba kami lihat visi yang baru, tiba-tiba kami lihat mimpi yang baru. The moment kami belajar lupakan apa yang ada di belakang, karena arah kami berubah. Kami sadar di depan jalan masih panjang, dan Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Tolong kami Tuhan untuk kumpulkan sumber daya yang masih ada. Kami nggak mau lagi sesali apa yang hilang, karena nggak akan bawa itu balik. Tapi kami ngerti malam ini gagal menghargai apa yang kami masih punya bisa bikin kami ikut hilang apa yang kami masih punya. Tapi kami mau kumpulkan apa yang masih ada sama kami. Kami mau buat perencanaan yang konkret dan kami mau implementasikan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan, aku berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini dan sebentar lagi kami mulai tahun yang baru 2024. Aku minta anugerah-Mu turun atas mereka. Karena pada akhirnya anugerah-Mu yang kasih kami kemampuan, anugerah-Mu yang menguatkan tangan kami, anugerah-Mu yang memampukan kami untuk masukkan usaha dan kerja keras yang dibutuhkan untuk kami mengejar pencapaian yang besar di tahun 2024. Kami percaya visi-Mu besar dan anugerah-Mu akan memampukan kami untuk berlari dalam perlombaan ini dengan mata kami yang terus tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Tepuk tangan buat Pastor Daniel. What a powerful message ya yang dia bagi ke kita.